Babak 101, Kekuatan Astor. Sang sedikit terkejut karena dia harus melawan seseorang sekuat Astor sejak awal. Apakah Guru Loran ingin menghukum Sang karena mengganggunya? Guru Loran memperhatikan ekspresi Sang dan mendengus. Jangan menganggap dirimu terlalu penting, ejeknya. Kamu adalah satu-satunya orang yang belum pernah aku lihat bertarung, dan aku perlu melihat gaya bertarungmu terlebih dahulu. Dan itu sebabnya kamu mengirimku melawan yang terkuat di kelasnya. Sang bertanya dengan cemberut. Salahkan tubuhmu, kata Guru Loran. Kamu mempunyai keuntungan yang tidak adil dibandingkan orang lain. Sang tidak suka mendengar bahwa dia mendapat keuntungan yang tidak adil, tapi itulah kenyataannya. Sayang sekali dia adalah satu-satunya siswa yang nilainya lebih rendah dari yang seharusnya. Ini pelajaran pertamamu di akademi, kan? Astor bertanya dari samping sambil perlahan menyiapkan pedang besarnya. Ketika Sang melihat Astor memandangnya dengan pedangnya yang telah disiapkan, dia merasakan jantungnya bergetar. Kuat. Astor merasa sangat kuat. Astor berada pada level yang lebih rendah dari Sang, dan tubuh Sang hampir 2 kali lebih kuat dari tubuh Astor. Namun, Astor masih merasa sangat kuat terhadap Sang. Sang tahu bahwa dia tidak akan menang. Sial, Sang mengeluarkan pedangnya dan menyiapkannya. Dia tahu bahwa dia tidak bisa menang, tapi dia akan tetap memberikan segalanya. Ini bukanlah pertarungan untuk bertahan hidup tetapi sebuah kesempatan belajar. Seperti biasa, kata Guru Loran, setiap kali kamu menarik senjata, kamu pasti merasakan niat membunuh yang tulus. Ini tidak terkecuali. Kemudian, Guru Loran memandang Sang. Di bawah pengawasanku, tak satu pun dari kalian berdua akan mati. Pada levelku, aku bisa berjalan bolak-balik di antara kalian berdua lebih dari 10 kali sebelum kalian bahkan dapat menyelesaikan setengah ayunan. Jika kalian benar-benar berhasil membunuh rekan tanding kalian, aku akan mendedikasikannya hidupku untuk menjadi pelayanmu. Itulah betapa yakinnya aku. Siswa lain tidak bereaksi terhadap kata-kata Guru Loran. Mereka semua sudah mengetahui kekuatan prajurit panggung komandan. Bahkan prajurit panggung komandan terlemah pun bisa mencapai kecepatan 200 km per jam dalam satu langkah, dan itu bahkan bukan kecepatan tertinggi mereka. Selain itu, meskipun mereka adalah pejuang, pikiran mereka masih dipenuhi mana hanya dengan memiliki tubuh kaya mana di sekitar mereka. Bahkan seorang prajurit panggung komandan dengan tubuh seorang pejuang, setidaknya memiliki pikiran tingkat 2, yang secara teknis memungkinkan mereka menjadi ahli, selama mereka tahu cara merapal mantra dengan benar. Itu berarti waktu reaksi dan kecepatan berpikir mereka tidak terbayangkan oleh beberapa prajurit panggung prajurit. Bahkan jika Sang menggunakan serangan paling licik dan tercepat yang ada, jika Guru Loran tidak menginginkannya mengenai, maka serangan itu tidak akan mengenai. Sang mengangguk. Dia tidak tahu persis seberapa kuat prajurit panggung komandan, tapi karena Guru Loran meyakinkannya, dia mempercayainya. Guru Loran sepertinya bukan tipe orang yang suka berbohong. Sang mempersiapkan diri dan memperhatikan Astor dengan cermat. Astor perlahan mengangkat pedangnya. Saat dia melakukannya, tanah di bawahnya mulai retak karena suatu alasan. Rasanya seperti Astor tiba-tiba menjadi jauh lebih berat. Tubuh Astor berputar hingga pedang berada di belakangnya. Untuk sesaat, dunia seakan membeku. Sang sedang mempersiapkan diri. Jika dia berjuang untuk bertahan hidup, dia akan menyerang lebih dulu. Namun, Sang ingin belajar. Jika lawannya tidak menganggap serius pertarungan ini dan Sang melakukannya, secara teoritis Sang bisa menang. Selama lawannya tidak siap, bahkan seseorang yang sangat lemah pun bisa menjatuhkannya. Karena itu, Sang membiarkan Astor mempersiapkan diri. Astor berada lebih dari 10 meter jauhnya, tapi entah kenapa, naluri Sang berteriak padanya. Selain itu, tekanan Astor semakin meningkat. Dan kemudian, Astor berhenti. Saat itu juga, Sang merasakan instingnya berteriak padanya. Mereka berteriak bahwa dia akan mati jika dia tidak menghindar saat ini juga. Jadi, Sang melakukan apa yang diperintahkan nalurinya. Bang! Ledakan kecil tanah muncul di bawah Astor. Seluruh kekuatannya dimasukkan ke dalam pedangnya, dan dia mengayun ke depan. Dan kemudian, ketika pedangnya mencapai kecepatan yang cukup, dia berhenti menambah kekuatan pada ayunannya, yang mengakibatkan pedang Astor terbang ke depan. Namun, Astor tidak melepaskannya. Semua kekuatan yang Astor dorong ke dalam tebasan itu jauh melebihi berat tubuhnya. Selain itu, pedangnya sangat berat. Ini semua berpuncak pada Astor yang dibawa ke depan oleh pedangnya yang berat. Jelas sekali, di bumi, manuver seperti itu tidak mungkin dilakukan. Lagi pula, manusia tidak bisa mengeluarkan kekuatan sebesar itu. Namun, jika seseorang mengambil palu yang sangat berat dan mengayunkannya sekuat tenaga ke depan, mereka masih perlu mengambil beberapa langkah ke depan sambil mencoba menghentikannya. Itu adalah prinsip yang sama tetapi didorong secara ekstrim. Dan itu mempunyai dampak yang luar biasa. Astor telah bergerak dengan kecepatan yang mencengangkan untuk levelnya. Jika Sang tidak menghindar lebih awal, berkat nalurinya, dia tidak akan punya waktu untuk bereaksi terhadap serangan Astor dengan baik. Astor berada satu tingkat di bawah Sang, namun dengan ayunan itu, Astor telah mencapai kecepatan yang melampaui kecepatan tertinggi Sang. Astor menggunakan pedang yang sangat berat dan kuat, dan kecepatan seharusnya menjadi kelemahannya. Dia telah menukar kecepatan dengan potensi destruktif yang sangat besar dan potensi perisai, yang dapat digunakan hanya dengan memutar pedangnya ke samping. Namun dengan gerakan itu, Astor berhasil menghilangkan kelemahannya sepenuhnya. Kini, Astor memiliki dua kekuatan tanpa kelemahan.
Dan kekuatan serangannya, menakutkan. Sang baru saja menghindar dan dengan cepat menyiapkan serangan baliknya. Namun, Astor juga berhenti tepat di samping Sang. Sepertinya dia telah menggunakan sihir. Tapi tunggu, bagaimana bisa Astor tiba-tiba berhenti? Kemana perginya semua kekuatan ayunan itu? Ke ayunan lain, pedang Astor tidak berhenti. Itu hanya mengubah arah. Sang telah menyiapkan serangan balik, tapi pedang Astor sudah menebasnya. Sang tahu dia bisa memukul Astor, tapi dia harus bertukar pukulan dengannya. Biasanya, Sang tidak memiliki masalah dengan perdagangan yang sukses. Bagaimanapun, dia sangat pandai menangani cedera, dan dia memiliki banyak kemampuan regeneratif. Tapi kali ini berbeda. Jika Sang terkena, semua kemampuan regeneratifnya tidak akan menjadi masalah. Serangan itu memiliki begitu banyak kekuatan di baliknya sehingga kemungkinan besar Sang akan meledak, dan jika tidak, setidaknya dia akan kehilangan segalanya di bawah dadanya. Sang tidak percaya diri untuk mengambil kepala Astor selama waktu itu, yang pada dasarnya merupakan satu-satunya cara dia harus membunuhnya. Jadi, singkatnya, ini berarti Sang pasti akan mati sementara Astor mungkin akan mati. Itu bukanlah perdagangan yang bagus. Namun, sudah terlambat bagi Sang untuk menghindar. Karena itu, dia hanya bisa memblokir ayunan itu dengan pedangnya. Paling buruk, lengannya akan patah, yang akan sembuh dengan cepat. Untuk sesaat, Sang mempertimbangkan untuk menggunakan afinitasnya. Dengan hembusan angin yang kuat, Sang dapat mendorong dirinya keluar dari bahaya. Namun, Sang menempatkan kerahasiaan afinitasnya di atas kemenangan dalam sebuah pertarungan. Jadi, Sang menyiapkan bloknya. Kemudian, WOOSH. Angin kencang meniup rambut Sang ke belakang, tetapi serangan itu tidak pernah sampai. Guru Loran juga tidak melakukan apapun. Astorlah yang berhenti. Selama sepersekian detik, Sang ingin menyerang karena nalurinya mengatakan kepadanya bahwa lawannya telah kehilangan semua momentum, namun sedetik kemudian, pikiran rasionalnya mengambil alih. Astor perlahan menarik pedangnya kembali. Guru Loran akan melindungi hidup kita, tapi bukan senjata kita, kata Astor. Sang melihat pedangnya, dan pada saat itu, Sang merasakan perasaan pedangnya. Itu adalah teror yang mendalam. Sepertinya pedang itu baru saja menghadapi kematian. Sang mengertakkan gigi. Dalam kebutuhannya untuk menemukan solusi dalam waktu singkat, Sang telah mengabaikan fakta bahwa pedangnya tidak terkalahkan. Ya, itu belum pernah rusak sebelumnya, tapi rusa danau beku telah menggoresnya. Apakah serangan Astor lebih kuat atau lebih lemah dibandingkan serangan rusa danau beku? Itu bahkan bukan sebuah pertanyaan. Aku memenangkan 8 dari 10 pertarungan karena berhasil menghancurkan senjata lawanku, Astor menjelaskan perlahan. Gaya bertarungku berkisar pada bobot senjataku. Senjata itu harus sangat berat sehingga aku hampir tidak bisa mengayunkannya dengan menggunakan seluruh kekuatanku. Material tingkat pertama tidak bisa mencapai tingkat seberat itu. Oleh karena itu, sebagian besar kekayaanku diinvestasikan ke dalam senjataku, dan saat ini senjata itu terdiri dari material yang setara dengan tahap umum menengah. Dengan berat dan kekerasannya, ia bahkan dapat menghancurkan material yang setara dengan tahap umum awal dalam satu ayunan. Aku tahu banyak tentang senjata, dan aku yakin senjatamu tidak akan menjadi penghalang. Pedangku akan membelahnya dan tubuhmu jika Guru Loran tidak ada di sini, Astor menjelaskan perlahan. Kemudian, Astor berjalan kembali ke lokasi yang sama di mana dia memulai sebelumnya dan menyiapkan senjatanya lagi. Kali ini, cobalah untuk melakukan pertarungan dengan benar-benar serius dan serang aku sebelum aku bisa mengerahkan semua momentumku, katanya sambil mengarahkan pedangnya ke arah Sang dari kejauhan. Sang menarik napas dalam-dalam. Dia telah melakukan kesalahan. Dia hampir kehilangan senjatanya. Kedepannya, dia harus lebih berhati-hati dengan ketahanan pedangnya. Sang memejamkan mata sejenak dan mempersiapkan mentalnya. Terima kasih, dan maaf, kata Sang sambil menyiapkan pedangnya lagi. Kali ini, aku tidak akan membiarkanmu membangun momentummu. Astor mengangguk, dan kemudian, dia menyiapkan ayunannya lagi. Babak 102, pengalaman. Bang, Sang meledak ke depan dengan pedangnya. Kali ini, dia akan menyerang. Dia belum pernah melakukan itu sebelumnya sejak dia datang ke sini untuk belajar. Namun, dalam keinginannya untuk belajar dari serangan lawannya, dia hampir tidak belajar apapun karena pertarungan pada dasarnya berakhir dalam satu ayunan. Kekuatan ayunan pertama telah digunakan pada ayunan kedua, yang secara teknis dapat dihitung sebagai ayunan pertama. Aku harus menghilangkan pola pikir bahwa aku harus bersikap lunak pada Astor untuk belajar darinya, pikirnya. Astor baru saja menyelesaikan separuh perjalanannya ketika Sang tiba dengan pedangnya. Sang memiliki keunggulan kecepatan karena tubuhnya yang lebih kuat selama Astor tidak dapat membangun momentumnya. Saat ini, pedang Astor berada jauh di belakangnya, dan dia tidak memiliki kecepatan untuk memblokir serangan Sang. Selain itu, karena Sang memiliki keunggulan kecepatan, Astor tidak akan bisa menghindar dengan mudah, dan jika dia melakukannya, penghindarannya akan ceroboh dan akan mengacaukan keseimbangannya. Karena semua alasan ini, Sang tidak menebas melainkan menusuk ke depan. Itu akan mencapai lawannya paling cepat. Sang tidak tahu bagaimana Astor bisa melarikan diri. Jika dia berada di posisi Astor, dia juga tidak akan menemukan cara untuk keluar dari situasi ini. Dan kemudian, Astor berhenti. Sepersekian detik kemudian, kaki kiri Astor mengumpulkan hampir seluruh akumulasi kekuatan ayunannya dan melepaskannya dalam sebuah hentakan.
Bang! Tanah retak ketika kekuatan yang luar biasa besar didorong ke dalamnya dari satu titik. Sang tidak menyangka tanah di depannya akan berguncang dan retak, yang berarti dia tidak bisa bereaksi dengan baik. Tanah berguncang, dan pedang Sang nyaris mengenai tubuh Astor. Namun, meski hanya sedikit, tetap saja meleset. Mata Sang melebar saat dia menyadari dinamika baru dalam pertarungan. Awalnya, Sang menangkap Astor dalam posisi yang tidak dapat dipertahankan. Sang mempunyai semua momentum, dan Astor tidak punya apa-apa. Tapi sekarang, Sang benar-benar kehilangan keseimbangan karena pedangnya tidak mengenai apapun, sementara Astor berdiri kokoh dan stabil seperti batu di depannya. Namun, Sang masih tahu bahwa dia memiliki keunggulan kecepatan dan kekuatan berkat tubuhnya, dan dia akan memanfaatkannya sepenuhnya. Dari posisi offsetnya, Sang dengan cepat menggunakan seluruh kekuatannya dan mengayunkan pedangnya yang terulur ke arah tubuh Astor. Anginnya kecil, dan Sang tidak bisa mengeluarkan banyak tenaga dalam ayunan yang canggung itu, tapi pedangnya tajam, dan Sang memiliki tubuh yang lebih kuat. Setidaknya ini cukup untuk melukai Astor. Selain itu, Sang dapat menggunakan ayunan itu untuk mendapatkan ruang untuk menyeimbangkan kembali. Saat pedang Sang mengarah ke tubuh Astor turun saat dia mengumpulkan kekuatan di kaki kirinya. Dan kemudian, pedang Sang mengenai. Denting, mata Sang melebar saat pedangnya memantul dari seragam Astor. Dia tidak menyangka hal itu. Bang! Astor selesai mengumpulkan kekuatannya, dan dia melesat ke depan dengan bahunya, mengenai dada Sang. Sang memiliki tubuh yang lebih kuat, tetapi muatan itu memiliki bobot yang sangat besar sehingga dia masih tertembak dalam jarak beberapa meter. Sang kehilangan napas sesaat, dan tekanan luar biasa muncul di dadanya. Seorang prajurit normal akan terkena stun setidaknya selama 2 detik di bawah serangan seperti itu. Namun, Sang telah berkali-kali mengalami cedera seperti itu. CRRRK. Kaki Sang menyentuh tanah dan menciptakan parit saat menghentikan momentumnya. Bang! Kemudian, Sang melesat ke depan sebelum Astor menyiapkan serangannya. Untuk sesaat, mata Astor menunjukkan sedikit keterkejutan, tetapi mereka dengan cepat kembali ke sikap dinginnya lagi. Sang menghubungi Astor lagi sebelum dia dapat membangun momentumnya. Kali ini Astor membatalkan ayunannya lebih awal. Ayunan itu tidak sekuat ayunan pertama di pertarungan terakhir, tapi masih ada banyak beban di baliknya. Sang memperhatikan bahwa Astor tidak menggunakan balok. Astor menggunakan ayunan lebar, yang sebagian besar ditujukan untuk menyerang. Namun, ukuran pedangnya secara otomatis mengubah serangan agresif menjadi blok sekunder. Sang tidak mungkin mengambil hati atau kepala Astor sebelum dia tertabrak. Tapi Sang tidak berhenti. Dia terus berlari. Dan kemudian, ayunan Astor tiba. CRRRR. Sang tiba-tiba tergelincir ke tanah. Ayunan itu akan melewatinya, dan Sang akan mempunyai kesempatan untuk mengambil hati Astor. Dan Sang benar, ayunan itu berhasil melewatinya. Namun, itu tidak langsung melewatinya, tapi sedikit di atasnya. Astor telah mengubah lintasan ayunannya menjadi tidak horizontal melainkan diagonal dalam garis melengkung. Itu pada dasarnya melakukan perjalanan dalam hiperbola. Pedang Astor kini berada tepat di atas kepalanya, terentang penuh ke langit. Kedua lengannya melotot saat kekuatan yang sangat besar berkumpul di dalamnya. Sang merasakan tekanan dari atasnya, tetapi bukannya putus asa, dia melihat peluang. Sang saat ini berada tepat di depan pinggang Astor, dan dia bisa menusuk jantung Astor sebelum Astor bisa menghubunginya. Sang akan membunuh Astor sebelum Astor bisa membunuhnya. Pedang Sang melesat ke depan dan menusuk tepat ke dada Astor. Saat Astor melihat itu, matanya seperti mulai terbakar. Sepertinya dia tiba-tiba melepaskan semua kekuatan di dalam dirinya saat kemarahan dan kebrutalan yang luar biasa meledak ke depan. Pedang Sang mengenai. Retakan, mata Sang melebar. Apa? Pedang Sang telah mengenai dada Astor, tetapi ketika itu terjadi, beberapa rune ajaib muncul di seragamnya, menyatu dalam semacam penghalang. Penghalangnya pecah, dan seragamnya kehilangan kilaunya. Namun, pedang Sang telah dihentikan. Apa yang baru saja terjadi? Dan kemudian, Sang merasakannya. Tekanan yang luar biasa. Sepertinya Sang berada di depan monster yang tidak ingin melakukan apapun selain membunuhnya. Pedang di atas Astor ditembak jatuh dengan kekuatan dan kecepatan yang luar biasa. Sang masih setengah tergeletak di tanah, dan serangannya baru saja dihentikan. Dia tidak bisa mengelak. Pedang itu mengarah tepat ke kepala Sang, meledak dengan suara badai angin yang terpotong. Denting. Baiklah, seharusnya begitu, kata Guru Loran sambil menghentikan pedang Astor dengan 2 jari. Untuk sesaat, Sang tidak bisa bernapas. Dalam pertarungan pertama, Sang yakin dia akan bertahan dengan memblokirnya, namun dalam pertarungan ini, dia menghadapi kematian di matanya. Persis seperti saat kucing hama itu melompatinya ketika Sang belum memiliki senjatanya. Itu adalah gambaran kematian. Seluruh pertarungan terulang kembali di kepala Sang. Sang mempunyai keunggulan dalam kekuatan dan kecepatan. Namun, mengapa hal itu tidak terasa seperti itu? Karena teknik. Astor lebih lambat dari Sang, tapi dia selalu berhasil menghentikan momentum Sang dengan cara tertentu. Selain itu, Astor mungkin sudah merencanakan gerakannya sebelumnya. Lagi pula, sangat sulit untuk mengubah lintasan pedang seberat itu dengan cepat. Intinya, Astor telah mengalahkan Sang dengan kejutan, kecerdasan, dan teknik. Astor menarik pedangnya kembali sambil menarik napas dalam-dalam. Dan kemudian, dia tersenyum.
Aku tidak menyangka kamu akan membangunkan kesatria di dalam diriku, katanya sambil tersenyum sambil mengulurkan tangan pada Sang. Untuk sesaat, aku melakukan semuanya. Sang masih sedikit terguncang oleh pertemuan dekat dengan kematian, tapi dia menerima tangan itu tanpa sadar. Dia hanya punya satu pertanyaan. Apa yang terjadi dengan seranganku tadi? Kukira aku menangkapmu, ucapnya sedikit kebingungan. Seragammu mempunyai pesona yang memberi mereka kemampuan untuk memblokir satu serangan tahap prajurit yang akan mengenai jantungmu, Guru Loran menjelaskan. Bagian seragam yang tersisa juga memiliki kekuatan pertahanan, tapi tidak sekuat bagian yang menjaga hatimu. Itu menjelaskan bagaimana serangan Sang diblokir. Seharusnya aku mengincar kepalanya, pikir Sang, tapi sesaat kemudian, Sang menyadari sesuatu. Ya, kedua lengan Astor berada di atas kepalanya, tapi lengan kiri atasnya berada di antara Sang dan kepalanya. Dengan tambahan massa di antara kepala, penyumbatan penglihatan, dan kecilnya pertahanan seragam, peluang Sang untuk melukai otak Astor sebelum serangan Astor mengenainya sangat kecil. Terlebih lagi, Astor mungkin sudah bersiap untuk menggerakkan lengan kirinya ke samping jika pedang Sang menusuknya. Pada saat itu, Astor pada dasarnya sudah mengerahkan seluruh kekuatannya ke dalam ayunan. Apa yang bisa saya lakukan untuk menang? Satu-satunya cara untuk menang adalah dengan mengantisipasi tipuan sebelumnya. Segera setelah aku tertipu, pertarungan sudah berakhir. Sang menarik napas dalam-dalam dan memejamkan mata. Kemudian, mereka terbuka kembali, dan ambisi yang membara terlihat di dalamnya. Inilah yang kubutuhkan, pengalaman. Inilah tepatnya alasanku datang ke tempat ini. Bab 103, Matius. Baiklah, Astor, kata Guru Loran. Lakukan 2 putaran dengan Mateo. Di sampingnya, seorang pria muda dengan rambut merah panjang menghela nafas. Dia memiliki 2 sarung tangan yang sangat berat dan keras dengan paku di dekat buku jarinya. Anehnya, dia menggunakan buku-buku jari sebagai senjatanya. Astor memandang Mateo dan menunjuk ke samping dengan kepalanya. Keduanya telah bertengkar berkali-kali sebelumnya. Astor adalah orang terkuat di kelas Caterpillar tingkat lanjut, dan Mateo adalah yang terkuat kedua. Karena itu, pertarungan dengan Astor sebagian besar berada di pundak Mateo. Akan sangat bagus jika kamu bisa bergegas dan menjadi lebih kuat, kata Mateo kepada Sang sambil berjalan melewatinya dengan nada tak berdaya dan agak bercanda. Saya tidak ingin berdebat dengan pria itu setiap kali saya datang ke sini. Saya akan mencoba yang terbaik, kata Sang. Mateo hanya tertawa kecil. Kamu tahu kalau aku hanya bercanda, kan? Kamu bisa meluangkan waktu sebanyak yang kamu butuhkan. Sang tidak yakin bagaimana harus merespons. Di bumi, dia hanya akan tertawa kecil dan sopan, tapi saat ini, dia tidak mau. Sepertinya itu terlalu banyak pekerjaan. Saat Mateo berjalan ke arah Astor, Sarah mengerutkan kening karena frustrasi. Dia telah bekerja sangat keras, dan dia sangat yakin bahwa dia bisa bertarung secara seimbang dengan Mateo. Ya, dia telah kalah di setiap pertandingan sejauh ini, tetapi semua pertarungan mereka bahkan sering terjadi. Sebagai salah satu dari sedikit wanita di kelas, Sarah merasa harus membuktikan diri. Seringkali, perempuan tidak dipandang sebagai pejuang berbakat oleh laki-laki. Bagaimanapun juga, kenyataan yang menyedihkan adalah lebih sulit bagi wanita untuk mencapai berbagai level di Soldier Stage. Kekuatan yang dibutuhkan seseorang untuk mencapai setiap level bersifat universal. Tidak peduli apakah prajurit itu besar atau kecil, kurus atau tebal. Sayangnya, hal ini berarti bahwa orang-orang yang lebih kecil dan lebih lemah perlu memberikan pelatihan yang lebih banyak dibandingkan orang-orang yang lebih besar. Itu menjadi tidak relevan begitu prajurit itu mencapai tahap prajurit puncak. Pada saat itu, gender dan ukuran tubuh tidak lagi menjadi masalah. Bagaimanapun, setiap orang memiliki titik awal yang sama. Sarah berlatih sangat keras dan berusaha keras dalam karirnya, tapi dia masih belum diizinkan untuk bertanding dengan Astor. Sarah sebagian besar berhadapan dengan pemain terkuat keempat atau kelima di kelas, yang selalu dia kalahkan dalam pertarungan. Saat Astor sedang menjalankan misi, Sarah akan berdebat dengan Mateo. Pertarungan itu sangat seimbang, tapi dia belum bisa menang. Karena itu, Sarah yakin dirinya juga bisa menjadi sparring partner Astor. Sarah, pergilah bertarung dengan Sang, kata Guru Loran. Saya belum bisa melihat tekniknya dengan baik sejak Astor menang secepat itu. Sarah mengerutkan kening sambil melirik ke arah Sang. Dia sudah kesal karena Sang berada di kelasnya dengan tubuh superior. Lagi pula, tubuh adalah satu-satunya kriteria yang menentukan kelas mana seseorang. Benar-benar tidak adil. Itu bahkan bukan perspektif subjektif, melainkan perspektif objektif. Tentu saja, terlebih lagi, Sang bahkan tidak pantas bertarung dengan orang seperti Astor. Lagi pula, jika Sang tidak memiliki tubuh sekuat itu, dia akan berada di peringkat terbawah di kelasnya. Tubuhnya benar-benar satu-satunya hal yang kuat dalam dirinya. Sang tidak melupakan perasaan orang lain. Dia bisa membayangkan dengan baik bagaimana perasaan banyak orang di kelas itu. Bagaimana perasaan Sang? Tentu saja Sang merasa sedikit malu. Lagi pula, dia pada dasarnya setara dengan seseorang yang mengalami penurunan nilai. Mereka tidak berhasil mencapai nilai yang diperlukan untuk naik, yang berarti mereka harus mengulang 1 tahun. Orang itu kemudian akan duduk di sebuah ruangan dengan orang yang 1 tahun lebih muda darinya. Itu memalukan. Situasi seperti ini menimbulkan perasaan tidak mampu. Namun, Sang tidak terlalu malu. Ya, memang buruk karena dia memiliki tubuh paling kuat di antara mereka semua,
tapi Sang juga tidak lupa bahwa dia sebenarnya 4 tahun lebih muda dari mereka semua. Sang telah maju jauh lebih cepat dalam perjalanannya menuju kekuasaan dibandingkan semua orang di sekolah. Pada usia 15, ia berhasil mencapai level yang biasanya hanya bisa dicapai oleh anak berusia 20 tahun. Selain itu, Sang baru berada di dunia ini selama lebih dari 6 bulan. Karena itu, tidak adil juga untuk mengatakan bahwa Sang terlalu kuat untuk kelas ini. Bagaimanapun, Sang baru menjalani pelatihan 6 bulan. Jumlah waktu itu pada dasarnya tidak berarti apa-apa. Sayangnya, di dunia ini, usia bukanlah hal yang penting. Semuanya berkisar pada kekuasaan. Tidak masalah apakah Sang berusia 30 atau 6 tahun. Selama dia berada di alam yang sama, semua orang akan memandangnya dengan cara yang sama. Ledakan. Sang menoleh dan melihat Astor dan Mateo sudah mulai bertarung beberapa meter jauhnya, dan dengan sangat cepat, mata Sang melebar. Ledakan kecil keluar dari kaki dan siku Mateo, meningkatkan kecepatannya. Hal ini membuat Mateo mencapai kecepatan yang sama dengan Sang, meskipun Mateo memiliki tubuh yang jauh lebih lemah. Itu sudah sangat mengesankan. Selain itu, Mateo berhasil melancarkan serangan mutlak terhadap Astor. Dengan kecepatan kedua tinjunya dan ledakannya, dia membiarkan Astor sama sekali tidak mendapatkan momentum. Dia pada dasarnya menyerangnya dengan badai serangan setiap detik. Dia berhasil menjadi jauh lebih agresif daripada Sang, dan tekanan yang dialami Astor jelas juga jauh lebih tinggi dibandingkan saat dia melawan Sang. Astor bahkan belum berhasil melancarkan serangan. Dia sama sekali tidak punya kesempatan untuk melakukannya. Sebagai pengamat, Sang tidak bisa membayangkan bagaimana Astor bisa memenangkan pertarungan itu. Dia pada dasarnya ditekan ke dalam keadaan pasif, hanya menunggu kekalahannya. Namun, entah kenapa, Astor selalu berhasil menangkis atau menghindari serangan. Kadang-kadang, dia mendorong bahunya ke depan dan menerima tinju Mateo, yang dengan terampil dialihkan ke samping. Itu gila. Kontrol yang dimiliki seseorang untuk melakukan hal seperti itu sungguh gila. Tapi Astor pun tidak bisa menahan serangan seperti itu dalam waktu lama. Beberapa detik kemudian, dia gagal menangkis, dan bahunya patah. Dan saat itulah hal itu terjadi. Tiba-tiba, air muncul di bawah kaki Astor. Airnya tidak banyak, dan pastinya tidak akan melukai siapapun. Rasanya tidak masuk akal untuk memanggil air itu. Namun, sesaat kemudian, air di bawah kaki Astor dengan cepat mendorongnya setengah meter ke samping. Itu terjadi sangat tiba-tiba dan tanpa peringatan. Itu tidak mengeluarkan suara apapun, dan pada dasarnya terjadi begitu saja. Namun dampaknya sangat menghancurkan. Perubahan posisi yang tiba-tiba ini membuat Mateo lengah. Mateo baru saja melancarkan serangan, dan dia kehilangan keseimbangan. Saat Astor bergerak ke samping, kekuatan yang telah menghancurkan bahunya dimanfaatkan oleh Astor. Dia membiarkan bahunya tertembak ke belakang, dan Astor memutar dengan kekuatannya. Intinya, Astor menggunakan kekuatan lawannya untuk melakukan rotasi. Dan kemudian Astor tiba-tiba berhenti. Semua kekuatan rotasinya telah didorong ke dalam pedangnya, dan pedangnya terayun ke arah Mateo dengan kecepatan gila. Baiklah, kata Guru Loran sambil menghentikan pedang Astor. Astor dan Matthew Wu menghela nafas. Kamu menjadi lebih baik, kata Astor sambil tersenyum memuji. Mateo hanya tersenyum pahit. Terima kasih. Di sampingnya, mata Sang masih melebar. Baru sekarang dia benar-benar menyadari betapa jauhnya dia dari Astor. Astor bahkan belum menggunakan afinitasnya untuk melawan Sang. Selain itu, Sang belum berhasil memberikan tekanan yang sama besarnya pada Astor seperti Mateo. Sang mengira dia tidak terlalu jauh dari Astor, tapi ternyata bukan itu masalahnya. Ada dunia di antara mereka. Secara harfiah, satu-satunya alasan mengapa Sang mampu melawannya dalam beberapa pertarungan adalah karena tubuhnya. Perbedaan pengalaman sangat besar. Cukup ditonton. Sang memandang ke arah Sarah, yang sudah mengeluarkan palunya. Guru Loran bisa mengawasi hingga 3 pertarungan sekaligus. Aku membiarkanmu menonton pertarungan mereka sehingga kamu benar-benar bisa melihat jarak antara kamu dan mereka. Kamu sekelas dengan kami, dan aku tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya kamu yang bisa melakukan sesuatu. Sarah mengangkat palunya. Jadilah cukup kuat sehingga tidak lagi menjadi hal yang memalukan bagi kami. Bab 104, Penghitung. Di satu sisi, Sang tidak suka mendengarnya, tapi dia juga tahu bahwa dia benar. Saat ini, dia mempermalukan kelas. Dia memiliki level tertinggi dari semua orang, tapi dia bahkan belum mendekati menjadi yang terkuat. Setidaknya ada 2 orang di kelas ini yang bisa melompati levelnya melawannya. Kalah dari seseorang yang levelnya lebih rendah selalu merupakan hal yang memalukan. Sayangnya, Sang tidak punya cukup waktu untuk berlatih. Tapi hey, itu sebabnya dia ada di akademi. Dia secara khusus datang ke akademi ini karena dia tahu bahwa dia tidak berpengalaman dalam bertarung melawan manusia. Guru Loran memanggil 2 pasangan berikutnya, yang mulai bertarung dengan cukup cepat. Dari apa yang dilihat Sang, Guru Loran berubah dari kuat menjadi lemah. Aku akan mulai sekarang. Jangan mengecewakanku, kata Sarah dengan suara gelap. Sang menyipitkan matanya dan menyiapkan senjatanya. Bang! Dan Sang melesat ke depan. Dia sudah belajar bahwa bersikap santai terhadap orang-orang ini adalah ide yang buruk. Mereka semua adalah pejuang, dan mereka memiliki banyak pengalaman. Sang mendekati Sarah dengan kecepatan luar biasa. Namun, alih-alih melepaskan serangan, dia hanya memegang pedangnya dalam posisi fleksibel.
Dia memanfaatkan kecepatannya dengan memaksa Sarah bertindak lebih dulu. Dengan kecepatan superiornya, dia bisa bereaksi dengan sangat baik terhadap serangan apapun. Ekspresi Sarah tidak berubah. Tangan kanannya menarik palu besar itu ke belakang, bersiap untuk menyerang. Namun, tangan kirinya bergerak ke arah Sang dan pedangnya. Baru sekarang Sang menyadari bahwa Sarah mengenakan sarung tangan. Biasanya para siswa hanya mengenakan seragam dan senjata. Mereka tidak memakai baju besi tambahan. Namun, Sarah melakukan hal itu. Mengapa? Untuk tujuan apa? Sang dengan cepat menebas tangan Sarah. Karena dia sudah menawarkan lengannya padanya, dia mungkin menerimanya. Namun, sesaat sebelum pedang Sang memotong lengan Sarah, Sang merasakan perasaan takut dan teror datang dari pedangnya. Perasaan itu hampir sama kuatnya dengan saat Astor hendak memukulnya dengan pedangnya. Sang dengan cepat menyadari apa yang sedang terjadi. Sang mengetahui 9 kedekatan, dan dia juga mengetahui bahwa warna rambut sering kali merupakan indikator kedekatan seseorang. Sang belum pernah melihat uban sebelumnya, tapi dia bisa membayangkan apa yang diwakili oleh afinitas. Logam, jika Sang bisa menyerap ais mana dengan lengan kirinya, bisakah Sarah menyerap metal mana dengan lengan kirinya? Lalu, jika pedang Sang mengenai tangannya, Sang segera menarik kembali pedangnya. Mata Sarah semakin menyipit saat melihat Sang telah menarik kembali pedangnya. Dia mengira Sang tidak memiliki pengalaman bertarung dengan manusia, tetapi tindakannya ini membuktikan sebaliknya. Sayangnya, Sarah tidak tahu bahwa Sang benar-benar tidak punya pengalaman bertarung dengan manusia. Kemampuannya untuk membuat pilihan yang tepat berasal dari suara pedangnya dan nalurinya yang terasah. Saat Sang menarik kembali pedangnya, Sarah melancarkan serangan dengan palu besarnya. Sang merasakan aura kehancuran mendekat. Sepertinya palu Sarah memiliki kekuatan tambahan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Rasanya tidak seberbahaya serangan Astor, tapi ada perasaan bahaya yang unik di dalamnya. Rasanya berbeda. Bang, mata Sarah melebar. Sang baru saja menendang bagian bawah palunya. Suara retakan tulang terdengar, namun berkat kekuatan Sang, dia berhasil mengalihkan palu tersebut. Lintasannya berubah, nyaris tidak mengenai kepala Sang yang tertunduk. Kemudian, Sang menebas lengan Sarah yang terulur, yang memegang palu. Selama dia bisa menghilangkannya, dia akan menang. Namun, Sang harus menghentikan serangannya lagi. Sarah berhasil menghalanginya lagi, dan Sang tidak sanggup kehilangan senjatanya. Ketika Sarah melihat Sang telah menghentikan serangannya, dia mengikuti ayunan palunya dan memberikan lebih banyak kekuatan ke dalamnya, menariknya lagi untuk menyerang Sang. Bang! Sang menendang sisi palu lagi, sehingga tulangnya semakin patah. Untungnya, berkat tubuh prajuritnya, dia memulihkan lukanya dengan lebih cepat. Namun, tulang membutuhkan mana yang banyak untuk beregenerasi, dan mana milik Sang hampir habis. Jika dia melakukan gerakan itu lagi, dia harus bertarung dengan tulang yang patah. Bang! Palu Sarah mendarat di tanah di samping Sang, mengguncang bumi. Saat ini, pikiran Sang menjadi liar. Lengan kirinya masih bebas. Aku tidak bisa menyerang palunya karena pedangku terus memberitahuku bahwa palu itu akan hancur begitu menyentuhnya. Aku tidak bisa menyerang lengan kanannya karena lengan kirinya mengancam pedangku. Selama lengan kirinya bebas, aku tidak bisa menyerangnya dengan pedangku. Seluruh gaya bertarungnya adalah tentang melawan senjata. Lengan kanannya melancarkan serangan dahsyat dan berjangkauan panjang. Hal ini membuat hampir mustahil untuk menghindarinya dengan cara biasa. Saya harus menggunakan sesuatu untuk mengalihkan kekuatan, yang perlahan-lahan akan menguras tenaga saya. Pada saat yang sama, lengan kirinya adalah pertahanan sempurna, menjauhkan semua senjata darinya. Dan kemudian, Sang mendapat ide. Sang menebas lengan kanan Sarah lagi, dan seperti yang diperkirakan, lengan kirinya dengan cepat menjulur ke arah pedang Sang. Dan kemudian, Sang mengayunkan pedangnya ke samping. Mata para siswa yang menonton terbelalak karena terkejut. Sang membuang senjatanya. Astor yang baru saja menyelesaikan pertarungan keduanya juga menatap Sang dengan terkejut. Guru Loran mengerutkan kening. Sang meraih tangan kiri Sarah dan menariknya ke depan dengan seluruh kekuatannya. Sarah kehilangan keseimbangan, dan Sang melangkah ke samping hingga dia berada di belakangnya. Lalu, Sang melompat. Dia melingkarkan kakinya di badannya dan lengannya melingkari kepalanya dari belakang. Bang! Setidaknya, dia ingin. Namun, sebelum dia bisa melakukannya, Sang merasakan sebuah kekuatan mendorongnya ke samping, melemparkannya beberapa meter jauhnya. Mata Sarah tetap terbuka karena terkejut. Dia tahu apa yang akan terjadi, tapi entah kenapa, serangan Sang tidak pernah datang. Setelah sedikit kebingungan, dia berbalik dan melihat Sang tergeletak di tanah beberapa meter jauhnya. Saat ini, Guru Loran sedang berdiri di belakangnya. Apakah kamu bodoh? Guru Loran berteriak kesal pada Sang. Ini adalah pelajaran, bukan kompetisi. Kalian seharusnya belajar satu sama lain, bukan melakukan segala daya untuk menang. Apa gunanya menang jika kamu tidak belajar apapun? Kamu bisa melakukan hal itu ketika kamu harus menang, apapun yang terjadi, tetapi kamu di sini untuk belajar. Sang baru sekarang berhasil berdiri, dan ekspresi kesal terlihat di wajahnya. Nah, apa yang harus aku lakukan? Lengan kirinya menghancurkan senjataku. Senjatanya menghancurkan senjataku. Dengan memaksaku untuk hanya menggunakan pedangku, kamu memaksaku bertarung dengan cacat. Itu adalah cacat yang kamu buat sendiri, kata Guru Loran sambil mendengus. Senjata kita sama pentingnya dengan tubuh dan teknik kita.
Kalian semua memiliki kekuatan yang cukup untuk mendapatkan cukup uang guna meningkatkan kekuatan senjata kalian. Jika kalian memiliki senjata yang lemah, itu salah kalian sendiri. Bagus, tapi aku belum punya waktu untuk mengupgrade senjataku. Sang berkata dengan frustrasi, bagaimana aku bisa mendapatkan pengalaman ketika aku bahkan tidak bisa menggunakan senjataku? Semua serangan dan pertahananku tidak dapat digunakan karena senjataku akan hancur dalam satu kali pertukaran. Jadi, kamu tidak perlu mengorbankan senjatamu, kata Guru Loran. Ini tentang belajar, bukan menang. Jika kamu mempunyai masalah seperti itu, gunakan pertarungan untuk melatih kemampuan bertahanmu. Jadi bagaimana jika kamu tidak bisa menang? Mampu hidup lebih lama di bawah serangan bisa menjadi cara yang tepat untuk menang sejak saat itu, lawan mungkin akan kelelahan sebelum Anda, memberi Anda celah. Sang mengertakkan gigi karena frustrasi. Dia jelas tidak menyukainya, tapi kata-kata Guru Loran ada benarnya. Pertarungan ini bukan tentang kemenangan tetapi tentang mendapatkan pengalaman. Apa yang dipelajari Sang selama pertarungan itu? Tidak banyak. Berapa banyak yang dia pelajari selama pertarungan Astor? Banyak, Guru, menurutku kamu memperlakukan Sang dengan tidak adil. Guru Loran mengerutkan kening dan menoleh ke Sarah. Sarahlah yang mengatakan itu tadi. Sang menoleh dengan alis terangkat. Dia mungkin tidak belajar banyak, tapi aku sudah belajar banyak, katanya sambil melihat ke tanah dengan alis berkerut. Saya pikir pertahanan saya sempurna, tetapi Sang telah menunjukkan kelemahan besar kepada saya. Dengan semua pengalaman saya, seharusnya saya yang menang. Namun, ternyata tidak. Itu karena dia melawan gaya bertarungku. Gaya bertarungku berkisar pada penanganan senjata dan armor musuhku. Namun, jika musuh tidak memiliki senjata atau armor dan masih menjadi ancaman, aku akan meraba-raba secara membabi buta. Ketika Guru Loran mendengarnya, dia menggaruk sisi dagunya sambil berpikir. Seperti binatang buas. Dia bertanya. Sarah mengerutkan alisnya. Ya, seperti binatang buas. Aku belum pernah melawan banyak binatang buas sebelumnya. Aku hampir hanya melawan manusia. Guru Loran bersenandung sebentar. Lalu, dia menoleh ke Sang. Tahukah Anda, saya mungkin menilai terlalu dini, katanya. Tentu, kamu tidak belajar apapun, tapi kamu membiarkan Sarah belajar darimu. Jadi, pertarungan itu tetap tidak sia-sia. Sang memandang Sarah dengan heran. Dia mengira dia akan mengeluh, tapi bukan itu masalahnya. Alih-alih berpikir bahwa Sang menang dengan metode yang tidak adil, dia malah menerimanya. Dalam pikirannya, dia baru saja kalah dalam pertarungan. Itu adalah kualitas yang mengagumkan. Baiklah, kalau kalian berdua setuju, kalian bisa melanjutkan, kata Guru Loran sebelum kembali ke kelas lagi. Sang dan Sarah saling berpandangan. Seseorang hampir tidak memiliki pengalaman bertarung dengan manusia. Yang lainnya hampir tidak memiliki pengalaman bertarung dengan binatang buas. Seseorang telah melawan banyak manusia. Seseorang telah melawan banyak binatang. Mereka pasti dapat memperoleh manfaat dari pengetahuan satu sama lain. Babak 105, Binatang. Guru Loran melanjutkan pelajarannya dan memanggil orang-orang berikutnya untuk mulai bertarung. Dia membiarkan Sarah dan Sang melakukan apapun yang mereka inginkan. Sarah mengatakan bahwa dia belajar banyak dari Sang, yang berarti Sang adalah rekan tanding yang tepat untuknya. Dalam keadaan normal, Sang harus kalah dari seseorang setingkat Sarah. Namun, pengalaman Sang bertarung dengan tangan kosong menjadikannya lawan yang sempurna bagi Sarah. Kita harus ingat bahwa hal seperti ini tidak normal. Pada dasarnya, semua prajurit fokus pada senjata mereka, dan mereka pasti tidak memiliki banyak pengalaman dalam pertarungan tangan kosong yang serius. Ya, para siswa sering kali saling pukul hingga adu jotos, tapi hanya itu saja. Itu adalah perkelahian. Mereka saling memukul dan menendang, tapi umumnya tidak bergulat. Mereka begitu terbiasa bertarung dengan senjata sehingga menggunakan tangan dan kaki sebagai senjata. Itu berarti menyerang musuh dengan mereka. Jika orang lain berhasil berada di belakang Sarah, kemungkinan besar mereka akan melancarkan serangan tinju atau tendangan. Sarah mungkin terluka dan dibuang, tapi dia punya kesempatan untuk membalikkan keadaan. Dan bahkan jika mereka mencoba menggenggam Sarah dari belakang, kemungkinan besar Sarah akan berhasil memukul wajah mereka dengan bagian belakang kepalanya atau berhasil keluar dari sana. Namun, Sang pernah menjadi petarung MMA di bumi. Dia tahu persis bagaimana dia harus menangkapnya. Dengan meletakkan kakinya di sekitar tubuhnya, melepaskannya pada dasarnya terbukti mustahil. Lengannya juga tidak akan mampu menimbulkan banyak kerusakan, dan palunya hanya bisa diayunkan dengan cara yang sangat canggung. Cara Sang bertarung dengan tangan kosong sangatlah aneh bagi dunia ini. Itu pada dasarnya sama sekali tidak diketahui. Bisa dibilang, Sang bertarung seperti binatang buas tanpa senjatanya. Binatang buas juga sering menggunakan cakarnya untuk menangkap lawan dan kemudian menggunakan giginya untuk membunuhnya. Ketika seekor binatang ingin membunuh seseorang, ia tidak hanya menggesek ke depan dengan cakarnya. Tidak, menggesek dengan cakar mereka sebagian besar merupakan manuver defensif. Ketika seekor binatang ingin benar-benar membunuh seseorang, ia menancapkan cakarnya ke lawannya agar mereka tetap dekat dan memposisikannya dengan sempurna untuk gigitan terakhir. Tertangkap oleh cakar seringkali merupakan hukuman mati, tetapi tidak selalu. Dengan pengalaman yang cukup, seseorang berpotensi membalikkan keadaan. Sarah dan Sang mulai berbicara setelah Guru Loran mengalihkan fokusnya ke kelas yang tersisa.
Sarah memberitahu Sang bahwa dia tertarik mempelajari cara bertarung melawan binatang buas dan lawan tak bersenjata, itulah sebabnya dia memintanya bertarung tanpa senjata. Namun, dia juga tahu bahwa Sang pada dasarnya tidak akan belajar banyak, sehingga pelajaran ini akan menjadi urusan hanya dengan satu penerima manfaat. Sebagai gantinya, Anda bisa bertanya kepada saya apapun yang Anda inginkan. Saya tahu banyak tentang politik, material, sumber daya secara umum, dan senjata, dia menawarkan. Sang menyadari bahwa tawaran itu cukup bagus. Banyak yang harus dilakukan guru, dan dia mungkin hanya bisa menanyakan pertanyaan ini di akhir pelajaran. Selain itu, beberapa guru tidak mengkhususkan diri pada hal-hal yang diketahui Sarah. Misalnya, guru Loran bahkan tidak tahu apa itu sparen, yang dianggap sebagai permata dan material. Gaya bertarung Sarah dikhususkan untuk melawan senjata, yang berarti dia juga harus belajar banyak tentang material dan senjata. Jika dia tidak mengetahui segalanya tentang senjata lawannya, dia akan menempatkan dirinya dalam bahaya besar. Aku menerimanya, kata Sang. Sarah mengangguk. Kemudian, setelah setiap sesi, Anda dapat mengajukan pertanyaan kepada saya selama 10 menit. Sang mengangguk. Kesepakatan. Setelah itu, Sarah menyiapkan palunya kembali. Sang menaruh pedangnya ke samping. Saat ini, pedang Sang tidak berguna. Jika menyentuh tangan kiri atau senjata Sarah, maka akan hancur. Oleh karena itu, lebih baik bagi Sang untuk bertarung dengan tangan kosong. Jadi, keduanya mulai bertengkar lagi. Bagaimana pertarungannya? Mengerikan. Bagi Sarah, itu benar. Alasan terbesar mengapa Sarah tidak bisa menang adalah palunya. Itu tidak tajam. Karena itu, Sang mampu menendang, mendorong, dan menonjoknya. Ya, kekuatan palunya masih mematahkan tulangnya, tapi itu tidak menjadi masalah. Tubuh superior Sang memberinya kemampuan untuk membuang senjata berat seperti palu Sarah. Jika tubuh Sang sekuat tubuh Sarah, dia tidak akan memiliki kemampuan itu. Namun, itulah alasan mengapa Sang pada dasarnya bisa bertindak sebagai binatang buas. Di level awal Soldier Stage, perbedaan kekuatan fisik antara manusia dan binatang tidak terlalu besar. Seseorang hampir bisa menyebut mereka berada pada level yang sama. Namun semuanya berubah di Peak Soldier Stage. Itu adalah level pertama ketika tubuh binatang menjadi sedikit lebih kuat daripada tubuh manusia. Dan segalanya hanya akan menjadi lebih buruk di tahap umum. Kekuatan tubuh binatang buas terus meningkat seiring dengan semakin kuatnya mereka. Mengapa? Karena itulah satu-satunya cara mereka bisa melawan manusia. Binatang buas yang tidak memiliki tubuh kuat itu sudah lama punah. Mulai dari tahap umum, binatang buas merupakan ancaman nyata bagi seorang pejuang. Di panggung komandan, binatang buas memenangkan lebih banyak pertarungan melawan pejuang daripada kekalahan mereka. Tentu saja, itu mengasumsikan duel satu lawan satu tanpa salah satu pihak menggunakan serangan mendadak. Kenyataannya, sebagian besar prajurit tetap bersembunyi saat mereka berburu binatang. Mereka hanya akan menyerang ketika binatang itu tidak memperhatikan. Selain itu, banyak pemburu yang bekerja berpasangan atau tim. Dalam duel terbuka satu lawan satu, sebagian besar prajurit di panggung umum dan komandan akan kalah melawan monster dengan level yang setara. Mengapa? Karena sebagian besar pejuang bertarung dengan tubuh mereka dan binatang juga demikian, dan binatang memiliki tubuh yang jauh lebih kuat. Seringkali berakhir dengan seekor binatang terpotong oleh pedang tertancap di tulang, dan binatang itu menggigit prajurit tersebut, membunuh mereka. Namun, itu hanya berlaku untuk prajurit, bukan manusia secara keseluruhan. Masih ada para penyihir, dan pertarungan itu berjalan sangat berbeda. Seorang mage sejati tidak memiliki masalah apapun dalam mengalahkan monster dengan level yang setara. Mereka hanya menyiapkan mantranya dan melepaskannya pada binatang yang menyerang itu. Seringkali, binatang itu akan mati bahkan sebelum mencapai mage. Selain itu, penyihir tidak bodoh. Mereka tahu bahwa mereka berada pada posisi terlemah ketika lawan sudah dekat. Oleh karena itu, sangat penting bagi semua penyihir untuk mempelajari banyak mantra dan keterampilan untuk mendapatkan jarak. Jika monster itu tidak memiliki kemampuan jarak jauh yang luar biasa, satu-satunya cara untuk menang adalah dengan menghabiskan mana mage, yang membutuhkan waktu cukup lama. Sebagian besar binatang buas tidak berdaya di depan para penyihir, sama seperti para pejuang. Ini bukanlah skenario batu kertas gunting. Penyihir langsung mendominasi semua kelas. Menjadi prajurit terkuat pada suatu level berarti menjadi penyihir yang sedikit di atas rata-rata dalam hal kekuatan pertempuran. Namun, itu hanya dihitung untuk tahap umum dan seterusnya. Di alam pertama, panggung prajurit, kedua belah pihak masih setara. Bagian penting dari semua ini adalah bahwa binatang buas sangat berbahaya bagi para pejuang, dan itulah sebabnya Sarah ingin belajar dari Sang cara melawan mereka. Sarah kalah dalam setiap pertarungan, tapi dia tidak putus asa. Dia tahu bahwa Sang pada dasarnya bertarung seperti binatang buas, dan dia juga memiliki kekuatan fisik seperti binatang. Saat pelajaran berlanjut, Sarah berhasil bertahan lebih lama lagi. Dia tidak menggunakan palunya sebagai senjata untuk mengakhiri pertarungan secara instan, tetapi sebagai sarana untuk menjaga jarak yang tepat dari Sang. Kelemahan Sang adalah dia tidak bisa langsung memblokir palu. Dia harus menghindari atau menangkisnya. Setiap kali Sarah berhasil memaksa Sang untuk memblokir, dia akan mengumpulkan luka-luka. Namun, satu langkah salah dari Sarah dan pertarungan akan berakhir. Ini berarti Sarah harus tampil sempurna, dan dia harus mengantisipasi setiap potensi gerakan yang bisa dilakukan Sang.
Jika dia melawan binatang buas, itu tidak akan terlalu sulit, tapi dia pada dasarnya melawan manusia dalam tubuh binatang. Sang memiliki banyak kreativitas dalam gaya bertarungnya. Jadi, ketika Guru Loran mengakhiri pelajaran setelah 3 jam, Sarah masih belum menang satu kali pun. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte ini terus berkembang pesat.